Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlala, saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi. Baiklah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang Omnibus Law. Omnibus Law, pengertian dari Omnibus Law ini sebenarnya dari kata omni yang artinya banyak, menyeluruh, sedangkan omnibus artinya kendaraan bus yang menyangkut barang semua orang. Sedangkan kata law artinya hukum. Nah, sebenarnya Omnibus Law ini adalah bisa juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat yang kurang lebih 100 lembar dan 1.224 pasal yang berimbas pada 76 undang-undang. Nah, ketenaga kerjaan, perizinan, otonomi daerah, lingkungan hidup, dan sertifikasi. Kemudian adapun mengenai tentang teori sosial, hukum kritis, kita sebenarnya dianjurkan untuk menggunakan teori ini. Teori kritis membawa kita berpikir untuk tidak terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan dan keputusan dan tidak melihat sesuatu realitas sosial secara kacamata kuda. Yang kedua, fungsi dari teori kritis ini sebenarnya juga adalah membawa kita untuk terus menelanjangi dan karenanya kita dapat melihat dan memahami setiap unsur-unsur pembentuk realitas tersebut yang sejatinya ada makna pesan dan kepentingan yang terselubung. Kemudian apa sih dampak sosial dan ekologis? Mungkin kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa terjadi tapi dengan mengorbankan manusia dengan alam. Jadi ada dua sebenarnya yang di sini yang sangat mendominasi, yaitu sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Ini dampak dari Omnibus Law itu sendiri. Yang kemudian industri ekstraktif akan meningkat. Selanjutnya, akibat Omnibus Law apabila diterapkan adalah tidak semua investasi berdampak baik bagi masyarakat, bahkan berdampak buruk bila tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, investasi yang menabrak tata ruang wilayah bisa menyebabkan bencana ekologis dan juga menabrak aturan hidup yang pada ujungnya berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Kemudian adapun skenario jika Omnibus Law ditetapkan, siapa yang diuntungkan? Apakah investor atau masyarakat? Nah, mungkin bagi investor gampang-gampang saja karena menguntungkan kaum kapitalis, pertumbuhan naik, sedangkan kaum buruh ya otomatis pasti menolak karena akan merugikan kaum buruh itu sendiri. Nah, potensi tidak ramah lingkungan juga sangat mempengaruhi. Yang kemudian, adanya konflik agraria dan sosial. Yang keempat, memberikan keuntungan kepada pemilik modal atau kapitalis. Nah, pada dasarnya, sebenarnya harapan undang-undang ini bertujuan baik, memangkas segala aturan yang baik, namun pada akhirnya masuk berbagai kepentingan politik neolis yang bisa saya katakan bahwa hanya menguntungkan kaum liberalis dan kapitalis. Ya, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.